tuh sampai di satu sisi ya, di satu season momen dimana aku malu banget sama panggung. Kalau sekarang panggung yang malu sama aku. Loh? Kaget beneran, sumpah. Duduk dulu. Aduh, kok kaget? Kaget beneran. Kaget ya, gue juga kaget ya. Lagi lihat handphone. Ini gak sesuai dengan skenario. Tadi bilangnya gak ngagetin soalnya. Iya. Tadi tuh gini kan, Iya. hai apa kabar? Oh iya. Kemana aja gitu. Nggak ada. Gue lagi lihat handphone lagi nyari nomor lu kayak di mana nih jadinya ketemuan gitu kan. Aman kan? Oke, aman. Karena kita ada di communal space kan. Dari tadi tuh bingung. Iya, Bener kan ya? Bener-bener. Bener Begitu ya? lantai atas lagi kan dicari dulu. Aduh, apa kabarnya? Baik. Waduh, thank you ya sudah bersedia ngobrol di Kacamata Terima Mike. kasih. Nah, ini Meda Kau. Hai. Singer, songwriter. Ya. Iya. Nah, nyanyi dulu dong buat pembukaan. Segitu ya. Udah emang. Kalau gitu saya kasih kontrak. Iya. Ada biayanya Ada, gitu ya. ada biaya. Coba kalau di hari yang indah ini apa lagu yang cocok? Karena kan juga biasa mengungkapkan kan ada adem with Meda. Oh kan. gitu. Kalau ini kalau cerah itu cerah with Meda ini seperti apa lagunya yang menggambarkan ini nih? Kalau ini lagunya apa ya? Kok gue jadi inget lagunya Sherina sih, Langit Biru. Gak apa-apa dong, boleh dong. Soalnya kan lihatnya langit Ayo kan. dong nyanyi dikit. Gak tahu lagunya. Oh gak tahu lagu, Cuma tapi tahu tahu Langit Biru, Sherina Langit gitu ya. biru, awan putih. Waduh, merdu banget nih. Kacamata Mike pokoknya seru deh hari ini. By the way, kalau kita biasa memulai di Kacamata Mike itu dengan rapid question gitu ya. Harus dijawab, kalau nggak bisa joget lah ya. Oh gitu? Iya dong, Kalau atau mau bisa, nyanyi? Kalau bisa dikasih duit nggak? Enggak sih, Iya. mohon maaf saya belum menyiapkan banyak ini kontrak-kontrak ya. Kirain, kalau ada semangat nih Iya jawabnya. semangat ya. Sekarang coba sebutkan ya nama artis atau penyanyi Indonesia dengan awalan huruf A. 3, 2, 1. Afgan. Wow, Isyana. Sarawati. Ya. Apalagi nih? R. R. 3. R. Rosa. Oi. Raisa. Oke, Rosa. S. S. Aduh kok gue hilang. Ayo. S. 3, 2, S. 1. Gak tahu. Jaga dulu ah. Jaga dikit ah. T. T ya? Tulus lah. Woi, mantap. Lulus lagi? ya. Nggak A, ada. B, C, D, E, F, Nggak, G, udah. Z. Nggak. Nah, tapi dari semua yang lu sebutin tuh ada nggak? 4 tadi ya? 400 ribu ya berarti. 400 ribu, dibawa pulang dengan cicilan 12 kali. Lumayan lah ya. Boleh. Bayar Tunai? tunai dong. Iya tunai, nggak ada cek-cekan kita nggak ada. Nah dari 4 tadi yang disebut, kira-kira ada nggak mimpi Meda pengen ajak kolaborasi salah satunya? Kalau dari nama yang disebut, kalau dari nama sebut ya Tulus. Pengen, kenapa tuh? Kenapa sama Tulus? Kenapa harus jatuh pilihan sama Tulus? Karena menurut aku dia adalah salah seorang penyanyi yang kan dia kan nulis lagunya sendiri kan. Yeah. Dan setiap kata-kata sama diksi yang dia pilih itu untuk lagu-lagunya unik dan kreatif gitu. Sepatu, katanya ngobrolin pasangan sepatu kiri dan sepatu kanan. Kayak kepikiran aja gitu. Wow. Jadi pengen belajar aja dari dia. Okay. Kayak yang terakhir kan hati-hati di jalan. Betul. Nah itu kan dari yang penyanyi cowok, penyanyi cewek nggak ada yang pengen diajak kolaborasi? Penyanyi cewek, aku kan ini ya apa namanya belajar nyanyi juga. Iya. Jadi kalau cowok tuh enak gitu kalau misalnya diajak kolaborasi kan suaranya nyatu nih. Nyatu, ya gitu ya. Kayak gitu. Kalau cewek takutnya jambak-jambakan kali bukan. ya? bukan. Bukan. Kurang melengkapi begitu, kurang melengkapi gitu ya. Tapi kalau ada siapa kira-kira? Kalau ada cewek, mulai menyesuaikan kayak aku jenis suaranya ini cari yang pas. Iya, caranya teoritis banget. Iya. Tapi kalau luar negeri ada nggak? Luar negeri, Aurora. Oh. Yang nyanyi. Oh iya. Tahu kan? Tahu. Yang di Kenapa Frozen mesti 2. dia?
Aku suka sama suaranya dia dan dia kan penyanyi dari Norwegia kan. Iya. Sama, pokoknya yang ada hubungannya dengan penyanyi yang menulis lagunya sendiri itu aku suka. Oh, karena Dia nulis sesuai dari dengan umur kehidupan 6 kamu juga ya. Umur 6 tahun. Oke. Terus belajar banyak juga dari Itu kamu nggak merasa quite challenging dengan suaranya seperti itu? Aku sengaja ya sahabat, supaya dia gila ngerendahin gue. Apa sih? Apa pertanyaan macam apa itu? quite challenging. Mohon maaf ya, nggak bercanda. Maaf. Tapi itulah, Iya, iya. setinggi itu suara saya. Wis, dicatat Meda kau. I'm just kidding. Ya. Meda cuman penasaran, kamu belajar Aduh, jangan nyanyi ini? dipancing dong, please. Kenapa? Egonya tersentil ya? Iya, langsung apa? Tapi kalau kamu waktu kecil emang udah belajar nyanyi, emang kamu tahu kamu suka dan passionate sama nyanyi Enggak. sejak kapan? Nggak suka, Nggak waktu suka. kecil nggak suka nyanyi. Tapi orang tua ngeliat, jadi kayak ini anak kayaknya jago nih nyanyi nih Iya, talentanya. Jadi kan sekolah minggu, setiap sekolah minggu disuruh, oke terakhir kita akan mendengarkan Meda menyanyi gitu. Jadi nyanyilah di sekolah lama-lama juga kan, tapi nggak suka karena pada dasarnya aku tuh sebenarnya introvert. Mungkin nggak kelihatan ya, tapi tuh kan orang nggak percaya. Kok challenging langsung nyanyi begitu introvert? Beneran, jadi itu nggak suka ada di Iya, iya, depan oke. gitu. Cuma karena orang tua, papiku khususnya, kayak nih anak nih jago nyanyi nih, ayo cobalah gitu. Dilesin juga, dianterin tiap kali itu les. Ada faktor papa mama juga penyanyi nggak? Suka nyanyi juga nggak ada? Suka nyanyi iya, papi suka nyanyi. Kan pelayanan di gereja juga nyanyi kan. Tapi aku nggak suka ada di panggung. Dulu malu banget sama panggung, jadi tiap kali, oke saya panggilkan anak saya akan menyanyi ke depan, sambil jalan ke panggung tuh sambil nangis. Ya ampun Bener. gitunya. Iya sambil nangis, tapi lucu kalau udah nyampe panggung berhenti, suka nyanyinya. Jalannya nggak suka ya Nggak gitu? suka, dulu tuh sampai di satu sisi ya, di satu season, momen dimana aku malu banget sama panggung. Kalau sekarang panggung yang malu sama Ini orang nggak turun-turun nyanyi iya, lagi? Iya bener, ini orang turun-turun suka banget gitu. Sampai bisa begitu perubahannya. Nah kamu ngerasain itu passionnya kamu sebagai seorang penyanyi itu kapan tuh? Waktu sebenarnya waktu selama di gereja digali terus kan Iya, nyanyi iya, gitu, nyanyi. nyanyi di gereja, mimpin pujian gitu-gitu. Terus akhirnya di satu momen dimana ketemu dengan kayak apa sih namanya sama aku tuh direkam suaranya dari satu komunitas gitu kan. Terus yang nge-mix albumnya itu, ini album gereja nih, bilang ini Min ini jadi waktu itu mentor aku Aminato Qasim. Min ini suara ini siapa gitu. Terus dibilang ini ada nih WL gue gitu kan. Lu gak mau suruh dia nyanyi ke seluruh dunia apa? Maksudnya jangan cuma di gereja doang gitu. Nah dari situ momennya terus aku pikir kayak juga ya. Memang kan gak cuma di dalam gereja aja gitu. Tapi kita bisa nyanyi kemana-mana gitu. Dan tetap melayani Tuhan. Gitu. Nah, memberkati banyak orang lah dengan suaranya. Jadi dari situ lu mulai mengalahkan rasa takut untuk naik panggung dan lain sebagainya, mau nggak mau ya. Iya. Ada tipsnya nggak untuk ngatasin demam panggung? Karena lu menuju jalan aja nangis kan, nggak mungkin kan? Iya betul. Ya. Aku waktu itu sih jadi lebih ke technical sih. Ya tarik napas aja. Tarik hembusin napas, terus sampai di depan kayak dulu aku takut lihat orang banyak. Jadi nggak lihat orang, jadi kayak matanya diburem-buremin gitu. Yang penting lihat tembok yang di belakang betul. sana gitu ya. Jadi, pokoknya buremin gak ada orang di sini, nyanyi aja gitu. Karena begitu once the music Play. Iya. and then I feel this is my world, this is my playground gitu. Wow, Dan sampai kelihatan sekarang masih sih sebenarnya kalau lagi mau manggung pasti ada nervousnya dikit. Ya wajar lah ya, kan semakin crowdnya makin banyak ya pasti ada ini. Kamu, pengalaman kamu tampil udah berapa banyak orang nih? Udah stadion Gelora Bung Karno? Amin, Tuhan kau mendengarkan doanya. Oh itu impian kamu juga. Konser dong. Udah banyak, udah Ya. ribuan orang. Udah lah. ribuan orang. Kamu ada ngerasa ini nggak? Kan sebagai penyanyi biasanya kita tahu ya, aduh damn, gue yang situ agak salah cekok. Cuman kita kan sebagai crowd kan, wah keren aja gitu. Ada nggak momen-momen gitu? Dan gimana lu mengatasinya? Kalau aku biasanya kelemahan aku adalah lirik. Oh lupa lirik juga? Even lagu sendiri yang ditulisnya suka lupa lirik. Oh ya? Iya. Oh ada momen itu? Pernah? Ada. Jadi ya udah kita ganti aja kata-katanya.
Oh, kan Misalnya orang nggak tadinya tahu. aku cinta kamu gitu ya di lagunya, Iya. ternyata bukan aku cinta kamu. Terus aku lupa ini cinta apa sayang ya? Ya udah sayang nggak apa-apa, yang penting dua suku kata. Tipsnya gitu, yang penting tuh kalau ganti nyambung aja. Karena menurut aku bernyanyi itu kan adalah menceritakan sebuah kisah kan. Iya. Menyampaikan sebuah pesan. Jadi disambungin aja dari pesan atasnya sama di bagian lirik yang lupa dan di bawahnya apa, ya udah sambungin aja kata-kata. Nah, oke. Tapi jangan ditiru ya, Iya, harus iya. hafal. Improvisasi is the main key ya. Nah, itu dia. itu dia. Salah boleh yang tahu coba kita. Medah, kan tadi kamu udah cerita ya perjalanan kamu menemukan passion di dunia musik. Nah, sebagai seorang musisi kan banyak banget nih teman-teman juga yang pengen banget jadi musisi, pengen sukses A, B, C, D gitu ya. Nah, cuman kan nggak mudah. Ada orang bilang ya susah gampang lah, tapi jelas-jelas penetrasi ke belantika musik Indonesia kan it perlu waktu yang lama banget gitu ya. Kamu sepakat gak dengan statement itu? Aku ya tidak ya kali ya. Hah, tidak? Enggak, bukan Oh bukan iya dan tidak ya gitu dan ya. tidak. Yanya karena? Yanya itu karena menurut aku untuk berjuang semua orang di bidang apapun memang harus berjuang. Yes. Yang Good. Wow. kuncinya adalah konsistensi. Gitu. Jadi dan untungnya di bidang apapun, di kolam apapun ya. Kalau musik kan sekarang kolamnya banyak nih. Iya. Ada kolam pop misalnya atau Iya. dangdut. Iya. Even dari pop aja terus ada yang indie, Iya. ada yang sendiri kan. Yes, iya. Terus abis itu ada yang under label. Iya. Ada yang grup band atau Iya, pokoknya iya. kolamnya banyak. Circle-nya banyak gitu. Di kolam apapun kita ada di situ, be konsisten gitu. If you're sure, kalau misalnya kita yakin dengan apa yang kita kerjakan, kita yakin nih kita mau share sesuatu lewat apa yang kita lakukan, lewat passion kita, lewat talenta kita, skill kita, ya udah dilakukan aja secara konsisten. Apa yang kita kasih makan, that passion kan, kita kasih makan itu yang akan bertumbuh. Seperti bunga ini. Wow, Ya. luar biasa sekali. Termotivasi ya guys. Ini kan bertumbuh nih, Iya. karena kita dikasih makan. Jadi kuncinya emang konsistensi itu ya. Konsistensi. Tapi kan ada bilang ya perlulah networking, kenal produser A, B, C, atau lu lewat jalan pintas lah ikut pencarian ajang bakat gitu, supaya jalurnya lebih cepat gitu. Itu part of berjuang ya kalau menurut aku ya. Ada juga kok yang Kamu ikut gak sih? Nggak ikut. Ada juga orang-orang yang melakukan itu tapi nggak konsisten Indian. Begitu selesai ajang Pencarian talent bakat, show-nya ya. itu, udah abis itu nggak ngapa-ngapain lagi karena ngerasa kok kenapa nggak ada yang terjadi dalam hidupku ya gitu. Padahal kalau misalnya kita konsisten juga, I believe sih it will serve a purpose. Iya, asik. Nah, tapi kalau udah masuk ya ke industri musik tanah air itu, kamu sendiri ada pengalaman pribadi nggak? Bagaimana masuknya, belantika musiknya, mudah nggak buat kamu atau ada strugglingnya juga? Kalau dibilang struggle-nya mungkin lebih ke, kalau aku lebih ke membagi waktu antara gini. Kadang-kadang kan kalau misalnya waktu belum under label, susah bagi waktu. Begitu udah selesai produksi sebuah lagu, aduh ini siapa yang bantuin ngerjain ya, yang promoin, yang masukin kemana, terus bagaimana caranya, Marketingnya otodidak, ya. iya jadi cari sendiri. Tapi begitu under label, semuanya ada yang bantuin, gitu, promoin dan segala macam. Bawa dari satu TV ke TV yang lain, Iya. dari satu Even media. though kalau misalnya kita nggak under label pun, sekarang tuh sebenarnya semua seniman, pekerja seni itu lavish with all the facilities that you can promote yourself lewat sosial media. Bahkan misalnya gini, ada orang yang terkenal di TikTok, belum tentu terkenal di tempat yang lain, tapi Betul. TikTok itu it's a big world gitu. Dan kadang-kadang bisa membuka pintu kesempatan Itu yang lain ya. buat YouTube, nggak harus selalu. Banyak juga yang dari YouTube tuh tiba-tiba diajakin untuk ikut ajang pencarian bakat, talent show gitu kan. Jadi no worries, yang penting konsisten aja, percaya aja kita dengan talent kita dan lakukan. Asal seneng ya ngelakukannya, jangan ngerasa terpaksa. Kalau kamu sendiri melihat diri kamu 5 years from now, apa tuh? Aku sih goalnya tuh aku seneng ini kan, seneng nge-produce sebenarnya. Tapi aku nggak ngerti musik, aku nggak bisa main musik by the way, anyway. Bisa cuma jeng 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 dan nulis lagu dari jeng 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 itu. Tapi untuk berkolaborasi menemukan musisi gitu-gitu aku udah, kalau lagu ini aku seneng nih, kalau mungkin
enak nih kalau kerja sama dengan yang ini. Jadi caranya aku udah tahu untuk aku sendiri gitu. Kalau kedepannya pengen banget bisa nge-produce orang. Jadi kayak produce aku dong. Oh, iya. Suaraku sumbang cuma. kalau gitu sumbangkan aja pita Oh, suaranya, sumbangkan. Oh nice. Oke, produce. Kira-kira udah ada nggak? Kamu akan ngambilnya dari mana talenta yang muda ini? Belum kepikiran. Belum kepikiran. Cuma sejauh ini tuh kayak lebih ke gatel gitu. Misalnya ada lagu, ini diginin aja dong, ini tambahin ini boleh nggak? Lebih ke usul. Karena di aku sendiri aku tuh seneng dengerin berbagai macam jenis lagu, berbagai macam jenis musik. Yang lama-lama ternyata itu masuk ke dalam dan naturally itu keluar kalau diperlukan. Jadi dengerin dari tadi kan si Aurora kan yang modelnya begitu. Aku dengerin juga yang agak R&B dikit. Ketemu orang yang seneng lagu-lagu pop aku juga ikutin juga gitu jadinya gitu. Jadi lama-lama kaya sama nada dan dari situ bisa kasih masukan ke berbagai hal gitu. Kalau fokusnya kamu sendiri genrenya apa? Aku genrenya, kalau dibilang genre agak tricky ya. Mungkin lebih general aja pop. Oke. Karena dari situ udah banyak lagi pecahannya gitu ya. Nah, buat teman-teman kira-kira selain konsistensi apalagi yang kamu bisa titipkan buat teman-teman yang muda yang mungkin merasa dirinya kayak gila, gue pengen jadi musisi nih suatu hari nanti. Ternyata dari setiap musim, setiap apa yang orang-orang yang aku ketemu, people that I've met, places that I go, all bring lesson.